Allah
المسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقال تعالى في آياته الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوا العلم من المهد إلى اللهد. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan karunia, nikmat taufik dan hidayahnya kita bisa berkumpul di majelis Hidayatus Salikin malam ini yang bertempat di Gunung Tunggal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita yang hadir di sini nikmat sehat wal afiyah, dipanjangkan umur dalam taat beribadah, berpegang teguh dengan Islam, iman, ihsan dan ikhlas. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para habaib dan para asatiz yang ulun hormati, bil khusus kepada Guru Abdul Rashid dan Guru Fahrul Razi, juga kepada Yahanda Julak Gunung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau-beliau ini umur yang panjang, sehat badan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat beliau-beliau semua dan semua kita yang hadir di sini. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Untuk mengambil berkah daripada khataman atau tamatan daripada muzakarah kita di kitab Zadul Muttaqin ini, kita bacakan di kalimat doa beliau di terakhir ini nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi fid darain ad-dunya wal ukhra. Amin ya rabbal alamin. Wa yusamma hadzal maqam maqam at-tajalli wal dhuhur, wa hadzal maqamu ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah ma'ah, wa ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah fihi, wa ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah qabla, wa ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah ba'da, walakin maqamul baqa la yahsulu illa ba'da maqamil fana, wa fana'il fana intaha. Jadi situ Sidin mengatakan di sini dinamakan makam tajalli dan zuhur, makam syuhudul wahdah bil kasrah dan syuhudul kasrah bil wahdah. Wahazal makam, dan makam ini yaitu makam yang disebut orang dengan makam ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah ma'ah, yang artinya tidaklah aku melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah sertanya. Wa ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah fihi, tidaklah aku melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah padanya, pada sesuatu tersebut. Wa ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah qabla, dan tidaklah aku melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah sebelumnya. Wa ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah ba'da, dan tidaklah aku melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah ba'dahu, sesudahnya. Walakin, akan tetapi, ujar Sidin, maqamul baqa la yahsulu illa ba'da maqamil fana, wa fana'il fana intaha. Akan tetapi maqam baqa billah ini tidak bisa berhasil, tidak bisa diraih, dan tidak bisa dicapai terkecuali setelah melalui maqam fana dan maqam fana'il fana. Karena keterangannya di berikutnya, di halaman berikutnya. Kita baca akhir daripada doa Sidin, kita aminkan. Amin. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu. Ja'alallahu wa iyyakum min ahli syuhud wa dzauq
wa ahlil minnah lal mujahadah bijahi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira daiman ila yaumiddin amin walhamdulillahi rabbil alamin. Di akhir kitab ini Syekh Abdul Somad Palembang menyudahi dengan kalimat doa, ja'alanallahu wa iyyakum, semoga Allah jadikan kita semua, kalian semua mujahidin min ahli syuhud, termasuk orang yang ahli syuhud, ahli pandangan mata hati, wa zauq, termasuk ahli rasa, wa ahli minnah, dan termasuk orang yang mendapatkan karunia Allah, lal mujahadah, bukan nang ahli mujahadah, ahli minnah. Dengan berkah apa? Bijahi Sayyidina Muhammadin, dengan berkah pangkat kedudukannya Sayyidina Muhammad, wa alihi, dan keluarganya, wa sahbihi, dan para sahabatnya. Amin. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah doa dari pengarang ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi sedikit daripada kita mengambil berkah di akhir daripada khatimah kitab. Di situ disebutkan ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah fihi ma'ahu. Menurut di dalam ambilan di kitab Risalah Ibnu Arabi, di sini disebutkan babun fir ru'yah. Qala Siddiq radhiyallahu an, disebutkan di sini kalimatnya adalah perkataan daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitu Allah qablah. Itu perkataan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ada di sini kan ada bertulis tuh. Jadi bila ujungnya qablahu itu qaulu Siddiq, perkataannya Abu Bakar Siddiq. Qala Siddiq radhiyallahu an, berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha qablah. Ujar Sayyidina Abu Bakar, tidaklah aku melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah sebelum sesuatu tersebut. Kemudian wa qala al-Faruq, maksudnya qala al-Faruq ini Sayyidina Umar ibn al-Khattab al-Faruq radhiyallahu anhu. Kalimat daripada Sayyidina Umar menurut kitab ini di mana? Yaitu di ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha ma'ahu. Nah, bila ma'ahu ini pakaian Sayyidina Umar. Pakaian Sayyidina Abu Bakar qablahu, pakaian Sayyidina Umar ma'ahu. Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha ma'ahu. Tidaklah aku melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah sertanya, ma'ahu. Waruya an Utsman radhiyallahu an, diriwayatkan daripada Utsman, Sayyidina mengatakan menurut pendapat Sayyidina Umar, Utsman bilang deh, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah ba'dahu. Nah, ba'dahu ini pakaian Sayyidina Utsman. Tidaklah aku melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah sesudahnya, ba'dahu. Jadi Sayyidina Utsman. Adapun perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu an, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha fihi. Nah, fihi ini pakaian daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Lengkap sudah harus sudah ditulis. Qablahu Sayyidina Abu Bakar, ma'ahu Sayyidina Umar, ba'dahu Sayyidina Utsman, fihi Sayyidina Ali. Wa minhum, ada juga di antara perkataan para sahabat yang lain, mereka mengatakan ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah indahu. Indahu ada juga menurut para sahabat yang lain, tidaklah aku melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah indahu, di sisinya, di sisi sesuatu tersebut. Ada juga wa minhum man qala, sebagian daripada mereka ada juga mengatakan ma ra'aitu syai'an hina ra'aitu. Tidaklah aku melihat sesuatu kecuali aku telah melihat sesuatu tersebut, di ketika aku melihat sesuatu tersebut. Wa minhum, artinya ini hilang sama sekali. Ma ra'aitu syai'an hina ra'aitu, di ketika aku melihat sesuatu kadang melihat apa-apa, aku maksudnya gitu. Nah, ada juga yang berpendapat man ra'ahu lam yara syai'an,
Barang siapa yang telah melihatnya, niscaya tidaklah ia melihat sesuatu. Sesuatu tadi hilang kalau sudah melihatnya, melihat azamatillah. Jadi banyak lagi tentang kalimat mara itu nih, cuman yang ini kan yang dimasukkan situ perkataan 4 sahabat tadi. Nah, situ. Jadi perkataan Sayyidina Abu Bakar mengatakan tadi ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha qablahu. Tidaklah aku melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah sebelum sesuatu tadi. Itu nah, pakaian daripada Sayyidina Abu Bakar. Karena keempat sahabat ini orang yang termasuk sudah ahlus syuhud dan ahlus zauq. Makanya mereka itu mengatakan hal-hal demikian itu. Sebenarnya satu tujuan aja, berarti hapuskan dulu. Iya. Pakaian keempat sahabat, sebenarnya kalimat-kalimat itu menurut di dalam kitab Rasail Ibn Arabi. Ma ra'aitu syai'an. Ma ra'aitu syai'an. Tidaklah aku melihat sesuatu illa kecuali ra'aitullah, aku melihat qablahu, sebelumnya. Jadi jangan Abu Bakar, tidaklah aku melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah sebelumnya. Itu Sayyidina Abu Bakar. Adapun Al-Faruq atau Sayyidina Umar, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha. Apa tadi guru Sayyidina Umar? Ma'ahu kah? Sayyidina Umar, iya, ma'ahu, sertanya sesuatu tersebut. Waqala al-Utsman, Sayyidina Utsman, ba'dahu. Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha ba'dahu. Sesudahnya. Adapun Sayyidina Ali, pakaian Sayyidina Ali, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha fihi, padanya sesuatu tersebut. Baik yang sebelumnya, sertanya, sesudahnya, atau di dalamnya sama aja maknanya tuh. Bahwasanya mereka itu termasuk ahlus dalam kategori ahli syuhud dan ahlus zauq, keempat sahabat tersebut nih. Sayyidina Abu Bakar dengan ini nih. Abu Bakar atau Abdullah, ngaran Sayyidina Abdullah. Jadi hebatnya sahabat Nabi ini, nama-nama beliau Sayyidina Abu Bakar diawali dengan huruf Ain, Umar dengan Ain, Utsman dengan Ain, dan Ali pun juga dengan Ain. Cuma kebanyakan orang nulis Abu Bakar dengan nama gelar aja. Bapak pemerdeka, ngaran aslinya Sayyidina Abdullah, Ain juga. Jadi keempat sahabat Nabi ini, nama-nama beliau keempatnya diawali dengan huruf Ain. Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha qablahu ma'ahu ba'dahu fihi. Tidaklah aku melihat Allah, tidaklah aku melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah sebelumnya. Maksudnya apa itu? Apakah Allah Ta'ala terkait dengan waktu dan tempat? Ya tentu bukan. Maksudnya adalah tafsir daripada keempat kalimat qablahu ma'ahu ba'dahu fihi, sebelumnya, sertanya, sesudahnya, di dalamnya. Terkandung semuanya di situ adalah ma ra'aitu syai'an illa ra'aitu ma ra'aitu syai'an tidaklah aku melihat sesuatu
illa terkecuali. Ra'aitu tidaklah aku melihat sesuatu kecuali aku melihat nurallah. Ini tafsirnya. Tidaklah aku melihat sesuatu kecuali di sana aku melihat adanya nur Allah, bukan zat Allah. Kalau dikatakan zat Allah berarti menempatkan zat Allah di alam. Sedangkan zat Allah tidak terkait waktu dan tempat. Jadi nampak tafsirnya adalah ma ra'aitu syai'an, tidaklah aku melihat sesuatu illa ra'aitullah qablah, kecuali aku melihat Allah sebelumnya. Tidaklah aku melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah sertanya. Tidaklah aku melihat Allah kecuali aku melihat Tidaklah aku melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah sesudahnya. Tidaklah aku melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah di dalamnya. Samuan keempat kalimat ini qablahu ma'ahu ba'dahu fihi terhimpun pada ma ra'aitu syai'an illa ra'aitu nurallah. Tidaklah aku melihat sesuatu kecuali aku melihat nur Allah. Siapa nur Allah? Tiada lain adalah qad ja'akum minallahi nurun. Qad jaa, sungguh telah datang. Qad ja'akum, telah datang kepada kalian minallah, yang datang dari Allah. Siapa? Nurun, suatu nur. Wa kitabum mubin. Nah, nurun ini para mufassirin mengatakan ya jelas sudah ruhan Muhammadian atau nur Muhammad. Nur Muhammad. Nah, berarti nur Allah ini ialah nur Muhammad. Nah, maksudnya telah datang kepada kalian minallah, dari Allah, nurun wa kitabum mubin, seorang nur dan kitab yang nyata, yakni kitab Al-Qur'an. Berarti tafsiran daripada keempat kalimat ini menyatu pada ma ra'aitu syai'an illa ra'aitu nurallah. Tidaklah aku melihat sesuatu kecuali aku melihat nur Allah pada sesuatu tersebut. Apa makna nur Allah? Yakni nur Muhammad. Nah, wajar kalau nur Muhammad itu terkait waktu dan tempat. Wajar kalau nur Muhammad itu terkait waktu dan tempat. Karena Muhammad ini adalah merupakan isim makan, nama tempat. Yang kedua, isim zaman, nama masa. Dan yang ketiga merupakan isim maf'ul, nama yang diperbuat. Jadi kita ini jangan kita artikan melihat zat Allah. Tidaklah aku melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah sebelumnya. Bukan zat Allah yang dilihat, nur Allah. Nah, itu kesimpulan daripada empat kalimat ini, baik itu berupa qablahu, ma'ahu, ba'dahu, dan fihi, terhimpun pada nur Allah. Siapa nur Allah? Tiada lain adalah nur Muhammad. Hanya kita lanjut ke mukaddimah. Ini ma'ambil ma'ambil berkah penutupan kitab. Kita buka halaman 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa asrarihi fid darain ad-dunya wal ukhra, amin ya rabbal alamin. Faqala al-arif billah maulana Syekh Abdul Samad bin Abdurrahman Al-Falimbani khalifatu kutubil akwan, maulana Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani radhiyallahu anhu. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Artinya, berkata Al-Arif Billah Tuan Syekh Abdul Samad bin Abdurrahman Al-Falimbani,
Khalifah seorang wali kutub, Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai beliau. Nah itu. Jadi Sidin menuliskan di sini, ujar Syekh Abdul Samad Palembang, aku mendapatkan pelajaran dari Syekh Saman Al-Madani. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, dan salawat serta salam tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga dan keluarganya, keluarga beliau dan para sahabat beliau semuanya. Oh, ke dalam lagi Bapak Jihan. Kasihannya situ. Oh, basah kah? Kita baca teruslah. Wa ba'du fa hadza awwalu ma alqa alayya ustadzil a'zam wa manazil afkham kutubuz zaman wa gausul lahfan al-arif billah bila naza'in waliyullah bila difa'in maulana wa syekhuna Sayyid Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani amadanallahu bimadadihi amin. Artinya, dan adapun sesudah itu maka inilah awal mula yang diajarkan oleh guruku kepadaku, yaitu yang mulia dan pelindung besar jiwaku, seorang wali kutub di zamannya dan penolong bagi orang yang berhajat, yaitu orang yang kenal dengan Allah, yang tidak diragukan lagi, seorang wali Allah yang tidak asing lagi, yaitu Tuan kita dan guru kita, Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita dengan sebab madad dari beliau, amin ya rabbal alamin. Jadi ujar Syekh Abdul Samad Palembang, beliau mengambil pelajaran dari guru beliau, yaitu seorang kutubuz zaman, Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Apa itu? Yaitu tentang yang berikutnya tuh nah. Wa hiya khamsu kalimatin wa biha bi fadlillah ta'ala hasala lana al-jadbul ilahi. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jazbatun min jazabatil haqq la yuwaziha amalus tsaqalain. Artinya, yaitu dengan pelajaran yang 5 ini kami mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah jazbah, yaitu sebuah tarikan dari Tuhan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jazbatun min jazabatil haqq la yuwaziha amalus tsaqalain. Artinya, satu tarikan dari Tuhan tidak dapat diimbangi oleh amal bangsa jin dan manusia. Asalkan Allah Ta'ala menarik orang itu jadi jazab. Lain gila katulahan itu lain. Jazabul ilahiyah. Jazabatul ilahiyah. Di situ urun beri keterangan. Di dalam risalah Zadul Muttaqin ini, Tuan Syekh Abdul Samad Al-Palembang menuliskan tentang pelajaran yang diambil beliau dari gurunya yang mulia, yaitu Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, dengan pelajaran ilmu tauhid, yaitu suluk. Maksud suluk itu perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala hingga mencapai kepada tingkatan jazbah, yaitu ialah suatu hal, keadaan yang mana diri seorang hamba ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala ke hadiratnya agar mengenal Allah dan kekal bersama Allah. Jadi orang jazbah itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala akal basyariyahnya diganti dengan akal rabbani, supaya orang tersebut bisa menjadi ma'rifatullah dan mencapai baqabillah. Makanya ujar Syekh Saman di manaqib itu, barang siapa yang mengambil tarekah kepada kami, niscaya orang tersebut akan merasakan majzub sekurang-kurangnya, jadi apa? Inda sakaratil maut, di ketika datang tiba sakaratul maut. Nah, itu yang kita harapkan. Karena tarikah Syekh Saman Al-Madani ini bukan hanya wirid sidin. Apa yang terkandung di manaqib itu termasuk jalan sidin juga. Seperti sidin apa? Hai saudaraku, lazimilah olehmu akan syuhud wahdatul af'al. Kan ada di manaqib tuh, suruh sidin memperdalam syuhud
wahdatul af'al. Artinya disuruh sidin jalan ku ini nah jalan tauhidul af'al, sulukku ini, mujahadahku ini. Kita lanjut, pulanglah baca terus saja. Adapun yang dimaksud dengan cara suluk itu yaitu perjalanan seorang hamba untuk mencapai tujuan jazbah ialah dari bawah ke atas, yaitu yang disebut dengan tarakki, artinya naik. Dan suluk secara bahasa artinya ialah orang yang menjalani, dan suluk secara istilah tasawuf ialah orang yang menjalani jalan akhirat dengan cara tarakki, yakni naik menempuh maqam fana di dalam tauhid, yaitu fana di dalam segi perbuatan dan fana dalam segi sifat dan fana dalam segi asma dan zat. Nah, jadi orang nang suluk ini dari bawahnya taraki, dari bawah naik ke atas menjalani tauhidul af'al, tauhidul sifat, tauhidul asma, tauhidul zat. Berbeda dengan orang majzub, orang jazbahnya dari tanazul, dari atas menurun ke bawah. Nah, adapun orang suluk ininya panafi wahdaniyatillah, dari af'al ke zat, gitu nah. Dan kebanyakan para ahli sufi memang jalannya tarakki. Dan puncaknya dari perjalanan ini ialah maqam fana bizat, lenyap dan sirna pada zat Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa juga disebut dengan tauhidul zat, yaitu mengesahkan zat Allah Subhanahu wa taala yang wajibil wujud, lagi suci adanya. Nah, itu puncak dari perjalanan si salik ini sampai kepada mengenal ma'rifat wahdaniyat zat, hingga ia mencapai maqam musyahadah syuhudul asya lillah. Artinya memandang dan menyaksikan segala sesuatu hanya untuk mengenali Allah. Nah, ini pakaian orang nang salib, syuhudul asya'i lillah. Dia memandang segala sesuatu itu lillah, untuk lima'rifatillah, untuk mengenal Allah. Salib syuhudul asya'i lillah. Artinya itu syuhudul asya'i lima'rifatillah. Ini memandang segala sesuatu dengan suhud dan syauqiyan, dengan pandangan perasaan, pandangan mata hati, dengan ainul basirah, dengan pandangan mata hatinya. Tujuannya apa? Pakai musyahadah itu untuk lima'rifatillah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara awal tadi, dengan wahdaniyat fil af'al, mengenal lewat af'al. Cuma kata kawayan yang ke af'al langsung kadang lewati jalan sifat 20. Ulang. Karena sifat 20 itu dari wujud sampai mutakallimun itu makna tauhid sebenarnya ternyata di wahdaniyat. Wahada yuwahidu tauhidan itu nah, satu timbangan dan satu wazan, satu makna dengan wahdaniyat. Makanya tauhid mengesahkan Allah Ta'ala, sifat asalnya Allah Ta'ala itu di mana? Oh, ternyata di wahdaniyat. Makanya wahdaniyat itu terpecah menjadi 4. Hapus dulu. Bapak suka tulak lah. Berkabasahan juga lah. Sifat wahdaniyat itu terpecah menjadi 4. Yang pertama disebut wahdaniyat fil af'al. Artinya esanya Allah Ta'ala pada segala perbuatan. 1. Yang kedua, wahdaniyat bis sifat atau bil asma. Esanya Allah Ta'ala pada semua nama-nama. Yang ketiga, wahdaniyat Allah Ta'ala itu apa? Bis sifat, pada segala sifat. Dan yang keempat, esanya Allah Ta'ala itu
tiada lain bizzat, pada zatnya. Nah, ini namanya jalur taraqi, jalan naik. Yang dipakai oleh si salik. Orang yang menjalani jalan ma'rifat. Cuma kada kawat ajun tas ini dahulu kada sifat 20. Dahulu makanya kita sini kan beberapa kali dahulu ditamatakan sifat 20 supaya mencapai ke inti dari sifat 20. Inti sifat 20 adalah dan niat. Dan ternyata sampai situ Asy'ariyah kan sifat 20 nih. Nah, kalau kita hendak memperdalam wahdaniyat ini kita tuh naik ngarannya kepada ahlul kasyaf. Ahlul kasyaf ngarannya. Ahlul kasyaf. Bilanya memperdalam di 4 perkara ini. Mengenal keesaan Allah pada segala perbuatan, mengenal keesaan Allah pada segala nama-nama, mengenal keesaan Allah pada segala sifat-sifat, dan mengenal keesaan Allah pada segi zatnya Allah. Kalau kita sudah menjalani keempat faktor ini, mendaki jalan salik perjalanan para solihin zaman baharih lewat wahdaniyat 4 hal ini, maka kita itu termasuk golongan ahlul kasyaf. Cuman kasab di sini bukan kasab hisi, kasab maknawi. Kasab maknawi. Karena kasab ini yang paling aman, berbeda dengan kasab hisi. Ganal fitnahnya. Bisa tabuka melihat aib orang kena. Kasab maknawi. Pakaiannya apa kena? Ujar Sidin tadi, yaitu suhudul asya'ilillah. Nama memakai 4 tauhid ini nah. Khususnya tentang tauhidul af'al dulu. Mengenal keesaan Allah Ta'ala pada segala perbuatan. Pakaian kalbunya, pakaian sunnahnya apa? Musahadanya adalah syuhudul asya'i lillah. Dia itu memandang alam semesta dan dirinya ini li ma'rifatillah, untuk mengenal Allah. Nah, ini pakaiannya orang nang memperdalam di wahdaniyat nang 4 nang ini. Af'al, asma, sifat, zat. Batinnya isinya apa? Suhudul asya li ma'rifatillah. Memandang segala sesuatu, memandang alam semesta, baik alam sagir dan alam kabir, baik dirinya maupun alam yang luas ini, li ma'rifatillah, semata-mata untuk mengenal Allah. Bukan untuk mencintai dunia, mengenal Allah, mengenal Sang Pencipta. Ya itu. Kita lanjut baca kitabnya dulu. Allahu Akbar. Suhudul asya'ilillah, artinya memandang dan menyaksikan segala sesuatu itu. Mana tadi? Di halaman 5 lah. Hingga ia mencapai makam musyahadah syuhudul asya'ilillah. Artinya memandang dan menyaksikan segala sesuatu hanya untuk mengenali Allah. Jadi syuhudul asya'ilillah itu tafsirnya syuhudul asya'i li ma'rifatillah. Kita lanjut ke halaman 6 belang baca terus. Dan adapun arti majzub secara bahasa ialah orang yang ditarik. Dan secara istilah tasawuf ialah orang yang terbuka dinding tirai musyahadahnya. Artinya terbukanya pandangan dan penyaksian mata hatinya akan kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna dan bersifat kesempurnaan itu. Maka adapun orang yang majzub ini menempuh perjalanan dengan cara tanazzul, artinya turun dari makam taraki menempuh makam baqa billah, lalu turunlah ia ke makam sifat, asma, dan akhirnya turun ke makam af'al jua. Nah, keakhirannya ke af'al juanya begelusut beturun si majzub ini tadi. Dan hasil perjalanan orang yang majzub ini adalah syuhudul asya'i billah,
Artinya memandang dan menyaksikan segala sesuatu itu dengan Allah. Walhasil kesimpulannya adalah akhir dari perjalanan si salik ini adalah majzub, dan akhir perjalanan si majzub ini adalah perjalanan si salik berhuruf. Akhir perjalanan si majzub taka af'al, akhir perjalanan si salik ini dari af'al ke majzub ke zat gitu nah. Jadi kayaknya tas salisih itu kayaknya berdua nih. Ampun saya kong kuat di af'al, saya kong kuat di zat tapahwal rajin pandirnya. Tapi mun batamu kayaknya saya kong lagi turun, saya kong lagi naik kayaknya bangay tatamu tuh tengah jalannya. Di mana kayaknya akurnya di tauhid asma. Situ damainya. Pakaiannya apa orang tanazul nih? Pakaiannya itu yaitu syuhudul asya'i billah. Artinya memandang dan menyaksikan segala sesuatu itu dengan Allah, billah. Memandang segala sesuatu ini itu apa? Nyata billah disertai dengan Allah. Luas tuh pengertiannya di situ billah di situ tuh. Bisa bisifatillah, bisa bismillah, bisa juga. Cuman yang jelas di situ billahnya tuh bukan bizatillah. Kita lanjut aja lah. Dan permulaan yang nampak bagi salik adalah fana fil af'al. Artinya esa Allah Subhanahu wa taala pada segala perbuatan. Dan permulaan bagi mazhub itu adalah hakikat kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala yang wajibil wujud lagi suci adanya. Itu tadi. Jadi orang nang salik ini jalan nang ini, kalau orang nang majzub itu jalan suhudul kasrah bil wahdah, suhudul wahdah bil kasrah. Ada kan anu dingin biar apa lo? Guru bang. Kada usah kan nyaman memang ada tapaloh memang. Jadi kada usah di anu kipas. Jadi orang salik tadi itu kan mencapai ahlul kasab ini ada dua jalan. Mencapai ahlul kasab ini ada nang lewat salik, ada nang lewat jazabah. Lewat salik tarki dari bawah ke atas, adapun lewat majzub tanazul dari atas ke bawah. Jarang pang mang adanya. Nang jazabah ini jarang, kebanyakan lewat tarki aja kita. Mau empati para alim ulama Bali kebanyakan lewat tarki memang. Jarang tuh nang anugerah Allah Ta'ala aja nang dapat jazabah itu. Seperti Al-Habib Hamid Basirih kan lewat tanazul jadi. Lewat jazabah. Alih kan namun lewat jazabah habisan babajian kada bajuran unjun lagi. HPL kada tagawi lagi abah juga. Apa travel jihan kada jalan lagi pick up. Ya sudah lewat tarki aja kan kita. Nah itu tadi. Lalu Jalsidin pulang napa? Salasun fil fana wasnani fil baqa. Wa hadza muradu ahli sufiyah bi wahdatil wujud. Artinya ada 3 dalam fana dan ada 2 dalam baqa. Maka inilah yang dimaksud oleh kalangan ahli tasawuf yang disebut wahdatul wujud. Artinya keesaan wujud Allah Ta'ala. Nah jadi jalannya tadi kalau nang ini jalan orang salik, adapun jalan orang nang tanazul, jalan orang majzub nih. Si majzub nang ini nya jalannya tuh tanazul berturun, yaitu musyahadahnya tuh apa? Syuhudul asya'i billah. Memandang segala sesuatu itu billah dengan Allah. Ini bakabillah nang ini nih. Kalau di atas itu panabillah. Ini memang di atas ini tarki ini menjadi jalan panabillah, kalau ini jalan bakabillah.
menurun. Yang dipakaiannya suhudul kasrah bil wahdah, wahdah bil kasrah. Keterangan inilah yang dimaksud oleh Tuan Syekh Abdul Samad Al-Balimbadi dengan pelajaran yang 5 tadi, yaitu 3 tingkatan pada maqam fana. Pertama fana pada af'al, yang kedua fana pada sifat, yang ketiga fana pada zat. Kemudian yang keduanya lagi ialah pada maqam suhudul kasrah fil wahdah dan wasuhudul wahdah fil kasrah. Artinya pandang yang banyak kepada yang satu dan pandang yang satu kepada yang banyak. Ada tiga bab itu tadi, hapus dulu. Nang diambil pelajaran oleh Syekh Abdul Samad Palembang selaku pengarang kitab Zadul Mutakin ini, pengarang kitab Hidayatus Salikin Sidin Jua, Sayyidul Salikin Sidin Jua, dan banyak lagi beberapa karya beliau. Yang mana beliau ini seangkatan bakawan lawan Datu Kalampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Salik itu jalannya fana fillah. Pada posisi 1 tentang af'al. Kedua sifat. Sifatnya masuk asma, sudah di sifatnya juga. Yang ketiga di zat. Si salik nih. Adapun si majzub ini bakabillah. Pertama yang dipakainya suhudul kasrah bil wahdah. Yang kedua suhudul wahdah bil kasrah. Nah, ini pakai nurang bakabillah. Ada menurut kajian kitab Zadul Mutakin ini dari sini lewat salik, lain lewat majzub. Cuma ujungnya ke sini juga. Mencapai makamnya nih nah. Ini tadi suhudul asya'i lillah. Nah, ini suhudul asya'i billah. Dia memandang alam semesta dan dirinya ini semata-mata untuk mengenal Allah. Adapun di sini yang memandang alam semesta ini disertai dengan Allah. Nih. Dan makam ini tertinggi banget daripada makam panah. Kada kawa kasini kada lewat sini dahulu. Nah. Makanya hanya sedikit yang diberi anugerah di sini. Hanya pulang kita lanjut. Di halaman 7 tadi di bawah. Dengan melewati dan menempuh makam yang 5 ini, maka akan hasillah kepada yang dimaksud dan yang dituju, yang nyata tinggal tuh, dan yang dituju oleh para ahli tasawuf pada makam wahdatul wujud yang disebut juga dengan makam adam mahdud. Nangkaya perkataan saya sama di manakib. Yang insya Allah akan datang keterangannya di dalam risalah ini. Nah, kita memasuki ke bab yang pertama, yaitu di panafil af'al. Wal awwalu fana'ul af'al, wa huwa ibaratun an fana'i af'alina wa af'ali jami'il khalqi fi fi'lillahi ta'ala. Bihaitsu la nara fil kauni fi'lan illa fi'lallah sawa'un kana min anfusina aw min ghairina khairan kana dzalikal fi'lu aw syarran kulluhu min fi'lillahi ta'ala wa yu'abbaru an hadza bitauhidil af'al wa daliluhu qauluhu ta'ala
wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama. Wa qauluhu ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun wala haula wala quwwata illa billah. Ujar Syekh Abdul Samad Palembang, fal awalu fana wal af'al. Artinya, maka yang pertama adalah fana dalam segala perbuatan. Pelajaran yang diterima Sidin daripada Syekh Saman Al-Madani, yaitu sebuah ibarat daripada lenyapnya segala perbuatan kita dan segala perbuatan makhluk lainnya di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita tidak memandang lagi satu perbuatan pun di alam semesta ini kecuali hanya semata-mata perbuatan Allah Subhanahu wa taala dengan keesaannya. Baik perbuatan itu dari diri kita sendiri ataupun dari yang lain dari diri kita. Apakah perbuatan itu berupa kebaikan ataupun berupa keburukan, maka semuanya itu adalah hasil dari perbuatan Allah Ta'ala. Dan diambil ibarat tentang hal ini disebut dengan tauhidul af'al, artinya esa dengan segala perbuatannya. Dan dalilnya firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama tadi, artinya tidaklah engkau yang melempar hai Muhammad di saat engkau melempar, akan tetapi Allah lah yang telah melempar. Dan firman Allah Ta'ala lagi dalam Al-Quran yang artinya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun tadi. Dan Allah lah yang telah menciptakan kalian dan apapun yang kalian lakukan. Dan tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah, zat yang agung. Nah itu tuh. Jadi di sini nih sampai situ perkataan Syekh Abdul Samad Palembang menerima pelajaran daripada Guru Sidin Syekh Saman Al-Madani tentang perkara fi'il tadi, tentang perkara af'al tadi. Artinya di situ apa? Semuaan itu tancapkan dalam hati dengan seyakin-yakinnya bahwasanya semua yang berlaku atau yang terjadi di alam semesta ini semuanya semata-mata adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Apakah itu berupa kebaikan maupun keburukan? Khairan kana dzalikal fi'lu aw syarran. Apakah itu perbuatan yang baik atau jahat? Kulluhu, semuanya min fi'lillah. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca keterangan. Keterangan kalimat af'al itu adalah bentuk jamak dari kata kerja fi'lun. Tasrifnya fi'lun, fi'lani, af'al. Artinya satu perbuatan, dua perbuatan, beberapa perbuatan. Jadi af'al itu bentuk jamak, segala macam perbuatan. Dan kalimat ini bentuk dari isim masdar, dan kalimat af'al ini bermakna banyak. Dari bilangan 3 hingga sampai seterusnya dengan tiada hingganya. Dengan sebab itulah semua perbuatan yang baik dan buruk itu pada hakikatnya memang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut oleh penulis Tuan Syekh Abdul Samad Al-Palembani dengan kata khairan kana dzalikal fi'lu aw syarran kulluhu min fi'lillahi ta'ala. Artinya, baik perbuatan itu berupa kebaikan ataupun berupa keburukan, maka semuanya itu dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 79. Qul kullun min indillah. Katakan oleh Muhammad, semuanya itu datang dari sisi Allah. Baik itu nang hal kebaikan seperti surga atau hal keburukan seperti neraka, memang dari Allah Ta'ala semuanya. Atau seperti sosok nang baik seperti Sayyidina Abu Bakar ataupun sosok nang buruk seperti Abu Jahal. Ya, dua-duanya memang dari sisi Allah, ciptaan Allah Ta'ala, bukan ciptaan nang lain. Hal ini juga sejalan dengan rukun iman yang keenam seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qadru khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Artinya rukun yang keenam itu apa? Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Dan takdir baik dan buruk itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka ini adalah salah satu dari rukun iman yang wajib kita pegang selaku hamba Allah dan umat Rasulullah SAW yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi khairan kana dzalikal fi'lu aw syarran itu kulluhum min fi'lillah, memang dari Allah sesuai dengan rukun iman. Apa sah? Rukun iman yang keenam wa antuk mina, dan engkau itu beriman bil qadari, dengan ketentuan khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, dari Allah dua-duanya, baik dan buruk. Sebagaimana misalkan Allah menciptakan para anbiya, para nabi-nabi ini. Nah, mencipta para nabi-nabi ini Allah Ta'ala bermenang kebaikan. Mencipta syaitan, bang, Allah Ta'ala juga. Mencipta para aulia, bang, nampak mana? Allah Ta'ala juga. Nah, mencipta bang orang ahlul ma'asi, bang, ya Allah Ta'ala juga. Nah, mencipta ketaatan, bang, ulang, ya Allah Ta'ala juga. Ampun gawian semuaan. Kulluhu min Allah, semuaan dari Allah Ta'ala, baik itu takdir nang baik maupun nang buruk. Seperti iman dari Allah Ta'ala juga, kafir pun juga Allah Ta'ala ampun gawian juga. Maulah orang menjadi beriman ya Allah Ta'ala juga, malah orang jadi kafir gawian Allah Ta'ala juga. Taat dan maksiat ya Allah Ta'ala juga. Bukan mencipta tentang kejahatan diciptaan iblis, kada, bahkan iblis pun dicipta dari Allah juga. Wujud Imam Mahdi ya Allah Ta'ala juga mencipta. Nah, wujud Dajjal, bang, ya Allah Ta'ala juga penciptaan. Wujud Rasulullah Allah Ta'ala juga penciptaan. Wujud Abu Jahal juga Allah Ta'ala juga penciptaan. Ini secara global dahulu kita mandang af'al, karena hanya ditimbang lawan akal. Karena di ujungnya menduduk di sini karena mancuntan gawean Allah Ta'ala juga. Nah, tata basadakah gawean Allah Ta'ala juga. Tak diam di situ pas hungang. Kada kayak itu, kada kajiannya. Menyadanya begitu fitnah berjalan wali-wali. Kita baca terus, nah. Halaman 10. Maka ini adalah salah satu dari rukun iman yang wajib kita pegang selaku hamba Allah dan umat Rasulullah, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan keesaan kepada Allah dalam segala perbuatan ini ada terbagi dua bagian, yaitu pertama dengan cara mubasyarah, dan yang kedua tawallud. Maka arti mubasyarah itu perbuatan yang disertai dengan kudrat yang baharu, kudrat makhluk, seperti gerak pena di tangan orang yang menulis. Dan arti tawallud itu adalah terlahir atau hasil dari perbuatan mubasyarah tadi, seperti jadinya huruf pada goresan pena di tangan orang yang menulis. Untuk diambil contoh, misalnya ada seorang membuat sepotong roti, maka pada hakikatnya yang membuat roti itu tidak ada memiliki daya dan upaya ataupun kekuatan untuk membuat dan memproses jadinya roti tersebut, dikarenakan kudrat dan iradat itu hanyalah milik Allah SWT semata-mata. Karena yang namanya hamba ini bersifat la haula wala quwwata illa billah. Artinya tidak memiliki daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang bertauhid, memandang perbuatan itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya. Dan inilah ibarat dari Tuan Syekh Abdul Samad Al-Balimbani dengan dalil Al-Qur'an yang di atas tadi. Dalam surah As-Saffat ayat 96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun.
Artinya apa? Dan Allah lah yang telah menciptakan kalian dan apapun yang kalian lakukan. Itu. Jadi mubasyarah dan tawalud itu nyaman benar melihatnya seperti roti amplang. Gerak sang wiwit maulah amplang tadi tiada lain adalah mubasyarah, langsung ditolongi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kudrat dan iradatnya. Hasil karya tangan sang wiwit nang kadadaya upaya tadi amplang itu tadi tawalud ngeranya gawian Allah taala juga cuma secara tawalud. Kamu situ tuh ada lepas keseharian kita itu memusyahadahkan daripada yang namanya tauhidul af'al, itu dulu suluknya. Insya Allah karena kita lanjut lagi lah karena sudah mulai larut jam malam dan sudah sadang dan bersesorong. Sampai di wallahu khalaqakum wa ma ta'malun di halaman ke-11. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada kita yang hadir di sini dengan berkah sehat bersama Palembang. Mudah-mudahan kita dikumpulkan kelak di yaumil qiyamah bersama beliau dan guru beliau yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samad Al-Madani hingga di bawah beliau kita hadrah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatul uzma dari tangan beliau. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan nur ilahiyah di dalam hati kita hingga mampu mewarisi dan memahami daripada isi kandungan kitab-kitab para aulia Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bisir Nabi wa ahli baitin Nabi bisiril Fatihah. Doa penutup bro. Ya Bismillahirrahmanirrahim. اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وجه يبعد عن شهادتك ومحبتك ومن على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم استر عيوب المعلم عنا ولا تذهب بركاتهم عنا. اللهم استر عيوب المعلم عنا ولا تذهب بركاتهم عنا. اللهم استر عيوب المعلم عنا ولا تذهب بركاتهم عنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.